Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kekosongan di awal penciptaan itu, kasih Allah ada di atas segala-galanya yang segera dinyatakan dalam karya penciptaan berikutnya. Terang dan gelap, siang dan malam, pagi juga petang, cakrawala, laut dan darat. Tak berhenti sampai di situ. Karya agungnya terus dinyatakan ketika di bumi tumbuh tunas-tunas muda, tumbuhan buah, sampai akhirnya Tuhan pun tempatkan matahari, bulan dan bintang menghiasi cakrawala. Di bumi pun berkeriapan segala makhluk di dalam air, di darat, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Selama 5 hari lamanya, Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Pada hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Dijadikannya manusia itu dari debu, tanah, dan menempatkan seorang pendamping yang diciptakan dari tulang rusuknya. Menghembuskan nafas bagi mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah menempatkan mereka di tempat yang disebut Taman Eden, dan Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Tuhan telah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan atau menyentuhnya, sebab pada hari kamu makan, maka kamu akan mati." Baiklah Adam. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lalu ular itu berkata kepada Hawa, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah sudah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama dengan Dia. Dan kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Adam, cobalah makan buah ini, rasanya enak. Adam, Adam, di manakah engkau? "Kami telanjang ya Allah." Apa yang sudah kau perbuat, Adam? Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? "Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku, maka ku makan." Apa yang telah kau perbuat? Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh
engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu Tuhan menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Perkenalkan, nama saya Evi Harjono dari Fakultas Hukum. Dalam video ini, saya membawakan tema kejatuhan dan berperan sebagai Tuhan Allah. Dalam video yang sudah kita tonton bersama, menceritakan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, di mana iblis dalam bentuk ular dengan pandai merayu manusia perempuan untuk mencicipi buah terlarang dengan memberikan janji-janji bahwa ia tidak akan mati, melainkan akan menjadi seperti Allah, mempunyai pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tergodalah Hawa untuk menjadi seperti Allah, demikian juga dengan Adam. Dan saat Allah menanyakan kepada Adam, Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan sang ular. Dan peristiwa ini mengakibatkan kematian mereka, yaitu terputusnya hubungan mereka dengan Allah. Saya sering melihat kejadian dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita mudah tergoda untuk melakukan banyak hal yang menjauhkan kehidupan kita dari Allah, karena semata-mata kita ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak patut, yaitu melanggar peraturan, dan saat tersudut kita menyalahkan orang lain. Dalam video tersebut, Adam punya kehendak untuk bebas, untuk menolak saat istrinya memberikan buah itu. Namun ia memutuskan untuk menerimanya. Begitu pula dengan Hawa. Dia pun bisa saja menolak memakan buah itu. Namun ia tergoda. Karena Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas, layaknya lah kita meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk setiap keputusan yang kita ambil, baik dalam ucapan, perkataan, atau tindakan yang kita lakukan. Dan layaknya kita berani untuk mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunannya. Seperti ayatnya di Mazmur 46 yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi yang coba saya sampaikan pesan moralnya adalah kita sebagai orang Kristen seringkali kita jatuh di dalam lubang dosa, tapi untuk itu kita perlu kekuatan dari Tuhan, sehingga kita sebagai orang percaya kita perlu Tuhan, kita harus hidup dengan mengandalkan Tuhan. Refleksi lain yang saya ambil lagi di sini ialah bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, dengan rencana kita di dalam hidup. Saat kita melakukan kesalahan, hati Tuhan akan jauh lebih senang di saat kita mengaku salah, meminta maaf, mengaku dosa, dan berusaha lebih baik. Tentang untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Gak semua yang kita mau adalah hal yang kita butuh. Sometimes we just have to wait and we just have to listen. Kalau misalnya itu memang ditakdirkan bukan untuk kita, ya just don't. Bebas yang sebebas-bebasnya adalah anarkis. Namanya ada tata tertib, ada aturan, itu harus diikuti. Itu untuk menjaga manusia untuk tetap keep in line.